Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa sih teori konspirasi itu lahir? Setidaknya ada 3 jawaban. Ini kayak ujian ya, ada pertanyaan, ada jawabannya. Yang pertama, kenapa teori konspirasi lahir? Karena orang merasa tidak berdaya menghadapi situasi. Ini kok tiba-tiba ada COVID ini? Apa yang terjadi? Pastinya bagaimana ya? Nah, jadi kita tidak berdaya melihat situasi seheboh ini, tapi saya tidak tahu jawabannya. Asal-usulnya dari mana? Penyebabnya apa? Ini terus membuat orang berspekulasi. Mesti ini dirancang, ini mesti. Tidak mungkin kebetulan ini. Pasti ada kekuatan yang menjadi dalangnya. Nah, kenapa kok orang merasa gelisah, tidak berdaya ketika tidak paham peristiwa yang sedang terjadi? Itulah manusia. Manusia itu punya fitrah curiosity, ingin tahu. Rasa ingin tahu itu tidak nyaman. Jadi orang kebingungan itu kan tidak enak. Kenapa kok aku diputus? Alasannya apa? Itu kan kamu gelisah 2 kali lipat. Kalau ngerti alasannya lebih ringan. Tapi ketika kamu tidak tahu sebabnya, kan terus menebak-nebak. Nah, teori konspirasi itu lahir dari mengira-ira, menebak-nebak secara spekulatif. Disitulah lahir, ya namanya spekulasi, kira-kira. Tidak ada datanya, kadang-kadang datanya dibikin belakangan. Ciri kedua, kenapa orang melahirkan teori konspirasi? Karena penjelasan resminya tidak memuaskan. Jadi, ureanya kok cuma begitu ya? Masih belum menjawab rasa penasaran saya. Kayak dulu waktu pandemi kan kita juga bingung penjelasannya kok gini, kadang A, kadang B, bulat, kadang tidak jelas. Terus kita mencari sendiri jawabannya. Penjelasan versi resmi tidak memuaskan kita. Ya kayak tadi loh, pandemi itu ya karena wabah, penyakitnya menyebar, itu saja kan gitu. Tapi terus kenapa sih harus dikarantina? Kenapa harus dibeginiin, dibegituin? Kenapa vaksin saja sampai 3 kali dan lain sebagainya? Itu kan kita masih banyak bertanya-tanya. Sementara penjelasan resminya kurang detail. Dan yang ketiga, kenapa kemudian teori konspirasi itu lahir dan laku? Karena manusia itu cenderung langsung sepakat dengan apapun yang cocok dengan pandangannya sebelumnya. Sampean sudah tidak terlalu suka dengan negara sana, tiba-tiba ada kasus yang bilang negara itu bikin konspirasi untuk merusak kita. Sampean tidak pakai mikir 2 kali, setuju. Sama lah dengan calon-calonan itu kan kadang begitu. Pokoknya calon jagomu, kok ada berita baik langsung setuju, ada berita buruk langsung tidak setuju. Itu manusia. Kata filosof Perancis Sartre,
manusia itu sebenarnya yang dicari adalah gema suaranya sendiri. Jadi seolah-olah ini misalnya ya, di ngaji ini kalian suka sama saya, padahal mungkin tidak begitu. Mungkin yang saya sampaikan cocok dengan keinginanmu selama ini. Begitu saya ngomong yang tidak cocok dengan keinginanmu, mesti sudah mulai kamu mencaci maki lah, mengkritik. Allah, Pak Faiz saja cuma, mesti begitu. Karena manusia itu cenderung mencari gema suaranya sendiri. Makanya kalian yang merasa banyak followernya, sering dipuji dan lain sebagainya, hati-hati. Itu bukan karena kamu yang hebat, tapi karena yang mengikutimu merasa engkau merepresentasikan keinginannya. Begitu tidak cocok, kamu akan ditinggal, bila perlu dimusuhi. Itulah mengapa kadang-kadang kan ada itu artis atau tokoh itu sebelumnya dipuja luar biasa, tiba-tiba drop, tidak disukai karena hanya melakukan satu hal atau salah ucap satu kalimat. Gara-gara itu kamu tinggal sama sekali, karena menurutmu sekarang dia tidak merepresentasikan. Maka jangan mengejar kemasyhuran, kamu akan tertipu. Dan itu kan pelajaran dulu pernah saya cerita tentang Maulana Jalaluddin Rumi yang oleh gurunya tiba-tiba disuruh beli arak, minuman keras. Ini kaget Rumi nih, kok beli minuman keras nih, guru sufi menurut saya begitu. Pokoknya kata Syekh Syamsul Tabriz, tolong kamu belikan minuman keras. Wah, karena takut, Syekh Jalaluddin Rumi bawa botol disembunyikan di balik jubahnya, terus beli minuman keras. Kok yang dilala toko minuman kerasnya itu melewati perkampungan yang ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dan mereka tahu, wah, Jalaluddin Rumi beli bir. Itu kan heboh. Wah, ramelah mereka bergosip, wah ternyata ulama syekhmu beli bir, beli arak, katanya haram, malah dia diam-diam beli. Wah, rame dicaci maki. Orang-orang yang semula memuja Jalaluddin Rumi juga mulai melengos, sudah mulai, alah ternyata kayak gini ulamaku. Saat itu datanglah gurunya, Syekh Syamsul Tabriz. Wahai Rumi, kamu ngerti kan sekarang seperti apa kekaguman orang padamu? Hanya karena kasus kecil seperti ini saja, kamu dari idola nomor 1 jadi yang paling dibenci. Maka jangan terpesona dengan pujian orang, kekaguman orang padamu. Jadi kalau pakai teorinya Sartre, mereka hanya ingin mendengarkan gema suaranya sendiri. Meskipun bilangnya ingin mencari kebenaran. Oke ya, apalagi misalnya tiba-tiba saya ngomong politik, terus ngomong jago yang saya dukung, wah kamu langsung heboh, wah terus saya dapat banyak musuh yang beda jago dengan kalian. Terus dan itulah masyarakat. Maka pesan saya itu tadi ya, jangan tertipu dengan kemasyhuran, puja-pujinya orang, tidak abadi. Jadi mereka hanya mengikuti keinginan dan apa yang sebelumnya sudah diyakini. Itulah mengapa teori konspirasi ini kadang-kadang meskipun sangat tidak masuk akal, kita tetap setuju. Kenapa? Cocok dengan aspirasi kita selama ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang cirinya. Gimana Pak saya mengidentifikasi apakah ini teori konspirasi atau bukan? Ini ciri masih umum saja ya. Yang pertama, biasanya teori ini mengklaim bisa menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan oleh orang atau oleh keterangan yang resmi. Jadi kalau ada penjelasan biasa, biasanya teori ini bilang, itu kelihatannya saja, di balik itu ada rahasia. Itu ciri-ciri mulai masuk ke teori konspirasi.
Terus biasanya cara berpikirnya hitam putih. Jadi kita yang putih, mereka yang hitam. Jadi membagi secara diametral yang hitam dan yang putih. Orang-orang yang berkonspirasi itulah yang hitam. Kalau kita sih kelompok putih. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka ini merasa hebat karena tahu hal yang rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu yang membuat kadang-kadang kan kita juga ikut semangat nge-share cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Karena rasanya kita itu bangga loh. Saya punya informasi rahasia, kamu tidak punya, nih tak kasih. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau bisa bercerita sesuatu yang orang lain tidak tahu. Makanya hari ini itu kan era apa-apa informasi ingin cepat. Karena apa? Karena semakin cepat kita menginformasikan, ada rasa bangga bahwa kita lebih tahu duluan hal yang orang lain tidak tahu. Ini yang kadang-kadang jadi blunder dari ini. Balapan nge-share, padahal kita tidak paham yang kita share apa. Kadang-kadang yang di-share juga begitu. Kamu kok bagi WA ini? Kemarin saya dapat WA kayak gini loh, 3 kali malahan. Kamu langsung, wah kalah cepet aku, dan kamu kecewa. Jadi kamu tidak mikir yang kamu bagi itu manfaat atau tidak. Kamu hanya mikir ingin menunjukkan bahwa aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Aku lebih dulu tahu hal sepenting ini. Nah itu mental hari ini banyak sudah. Jadi perlombaan nge-share, kadang video, kadang ya ukurannya besar lagi. Ngabis-ngabisin kuota, tidak penting lagi. Kadang ada yang menjebak itu kan, di depannya kelihatan serius, di belakangnya ternyata enggak. Oke ya, itu logikanya orang hari ini. Ini mungkin imbas, jadi zaman dulu di era awal modern kan ada semboyan dari Francis Bacon bahwa knowledge is power. Siapa yang punya pengetahuan, dia punya kuasa. Nah, itu mungkin bentuk latennya seperti yang kita alami hari ini. Orang berlomba-lomba dulu-duluan informasi. Tidak peduli itu hoax atau bohong atau keliru atau prank. Pokoknya saya sebar dulu, biar kelihatan bahwa saya lebih update dari kalian. Ketika saya lebih update, berarti saya lebih hebat dari kalian. Baik. Jadi kadang untuk hal yang sepele, yang remeh-temeh itu kalian berlomba untuk lebih dulu tahu. Baik, jadi ini cirinya teori konspirasi. Lanjut, kok bisa orang percaya teori konspirasi? Mengapa kok orang percaya? Setidaknya ada 3. Yang pertama tadi ya, membuat orang merasa istimewa karena tahu informasi yang rahasia. Yang kedua, membuat orang merasa hebat. Kita bisa melawan kelompok gelap dan kita adalah kelompok terang. Kita orang-orang hebat yang tidak bisa dibohongi begitu saja oleh para konspirator. Waktu orang cenderung percaya. Dan yang ketiga, ini yang mungkin lebih dominan, banyak orang lain yang juga percaya. Ketika banyak yang percaya secara psikologis, kita tergiring untuk mungkin benar itu. Kita pun akhirnya ikut percaya. Jadi, kalau viral kan kita cenderung lebih percaya. Hari ini kan perlombaan viral-viralan. Kita melakukan segala cara untuk viral. Kadang-kadang kita bikin trik. Saya sering sekali ditawari jual beli follower. Kalau 1.000 berapa, kalau 5.000 berapa. Itu karena ini peluang sebenarnya. Karena hari ini apa? Kalian kan mendewa-dewakan like and comment and share. Kalau tidak ada yang like kan rasanya duniamu gelap. Masa sebanyak ini yang nonton kok tidak ada satupun yang jempoli, tidak ada satupun yang nge-like, terus kamu gelisah.
Itu mirip seperti ceritanya Jalaluddin Rumi tadi. Kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain, ya tidak akan ketemu kebahagiaannya. Kadang-kadang orang jempoli itu juga iseng saja kok. Postingan saya loh dijempoli ratusan orang, ya yang jempoli teman-temanmu sendiri. Ada yang satu orang akunnya 20, ada yang satu orang akunnya 30. Baik, itulah mengapa orang percaya kemudian dengan teori konspirasi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.